Hai guys, jadi aku lagi nunggu suami sama adikku. Mereka lagi bikin laporan di Polres Perak. Jadi habis dari Polrestabes Surabaya. Tadi juga aku habis ngajar. Terus sekarang karena aku nunggu sendirian, jadi daripada aku nggak ngapa-ngapain, kayaknya enak nih kalau nge-live dan bahas sesuatu yang mungkin bisa kita anggap penting dan signifikan di dunia ini, yang pasti masih seputar bahasa Inggris dan random aja ya. Nanti kalau teman-teman ada yang mau nanya tentang bahasa Inggrisnya apa gitu, langsung aja tanya, nggak apa-apa. So, aku bakal kasih judul random talk about English. Jadi kita sharing-sharing aja ya. Apa yang teman-teman pengen tahu tentang bahasa Inggris? Langsung aja komen kayak kalian mau nanyain apa. Terus nanti kita bahas bareng-bareng. Okay. Hello, Sophie Hamidah, how are you? Kayak mungkin sambil ngawalin perbincangan ya, sambil nunggu kalau misal teman-teman ada yang nanya. Kalau nggak ada yang nanya juga nggak masalah sih, cuman biar aku nggak diem aja di mobil, karena bosen banget kalau cuman diem terus scrolling Instagram, kayak nggak produktif banget ya. Jadi biar lebih produktif, makanya aku bikin live sekarang ini. Kita bahas tentang bahasa Inggris, mulai dari apa dulu ya enaknya? Oh ini, vocab. Jadi sering banget siswaku atau mungkin teman-teman yang nanya kayak, Kak gimana sih biar kita tuh gampang nambah vocab. Aku tuh nggak bisa lancar bahasa Inggris soalnya nggak tahu vocabnya itu apa gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau nambahin vocab, itu sebenarnya gampang teman-teman. Caranya ya emang harus praktek ya, karena kalau nggak dipaksa buat praktek, kita tuh nggak bakal tahu kita butuh vocabulary apa lagi sih, kayak gitu. Jadi bisa juga sih kalau misal teman-teman mau pakai metode kayak di target ya, misalnya sehari 10 vocab atau sehari 20 vocab, itu boleh banget. Tapi yang jelas itu harus dipraktekin juga. Jadi nggak sekedar habis hafalan udah selesai gitu, no. Kalian harus praktekin itu juga dalam keseharian kalian. Kayak misalnya nih, hari ini kalian ngapalin 10 vocab tentang makanan. Nah, coba kalian langsung bikin elaborasi dari vocab tersebut menjadi sebuah cerita. Nah, kayak gitu. Tadi habis ikut Zoom bareng kakak, sekarang join live. Oke, kalau gitu kita belajar lagi sekarang ya, Sofia. Oke, balik lagi ke yang vocab tadi ya. Jadi misalnya kita ngafalin 10 vocabulary tentang makanan nih. Habis itu kita elaborasi, jadiin itu cerita. Misalnya vocabnya ada apa ya, jenis makanan? Misalnya fried rice, nasi goreng gitu ya. Nah, habis itu jadiin itu kata kunci untuk kalian menceritakan kisah tentang nasi goreng. Misalnya kalian inget waktu makan nasi goreng bareng pacar atau makan nasi goreng favorit kalian lah, kayak gitu. Misalnya gini, last night I just ate fried rice with my beloved husband. The fried rice was very delicious and I love it so much. Besides, the price is not so high. It's only 10,000 and blah blah blah. Nah, jadi ambillah yang paling simple-simple aja, yang menurut teman-teman itu kisah sehari-hari, jadi lebih memudahkan ke teman-teman. Atau misalnya gini, kalau dulu nih, caraku waktu aku awal-awal belajar bahasa Inggris sekitar kelas 2 SMP, 1 apa 2 ya, pokoknya kalau nggak salah waktu SMP ya. Nah, itu aku bikin banyak vocab-vocab gitu di sticky notes. Terus habis itu aku tempel-tempelin di rumah, di barang-barang gitu. Misalnya di pintu, itu aku kasih sticky notes satu namanya door. Atau misalnya, ini buat yang bener-bener belajar di awal ya, yang vocabnya 0 banget lah gitu. Atau misalnya di jendela ada tulisan window. Nah, itu kan biasanya kita lewatin tiap hari ya. Jadi kita nggak terkesan terpaksa buat ngafalin vocab-vocabnya itu, kayak gitu teman-teman. Terus di bawahnya sticky note itu, aku kasih lagi satu lembar kertas gitu. Biasanya aku gunting separuh, kayak kertas buku sidu ya kalau zaman dulu itu. Digunting separuh, terus aku nyari expressions, kayak daily expression gitu. Misalnya yang terkait sama pintu, contoh I open the door. Nah, terus habis itu kasih arti di bawahnya, saya membuka pintu. I knock the door, saya mengetuk pintu.
I close the door, saya menutup pintu. Nah, itu aku tempelin di bawahnya vocabulary utama. Jadi secara nggak langsung, tiap aku lewat depan pintu, aku bakal lihat kalimat-kalimat itu. Nah, secara nggak langsung juga, akhirnya keinget sendiri teman-teman. Oh, kalau mau buka pintu berarti bahasa Inggrisnya I open the door. Kalau mau nutup pintu, I close the door, kayak gitu. Nah, itu banyak aku tempel-tempelin. Misalnya di dinding juga gitu, dinding, wall. Terus pernah juga di dispenser rumah. Jadi kalau di dispenser itu misalnya aku tuliskan kayak water, kayak gitu. Atau misalnya galon, and so on. Nah, habis itu di bawahnya aku kasih semacam expression lagi. Misal, tolong ambilkan 1 gelas air. Nah, jadi misalnya aku tulis di situ, please take a glass of water for me, dan masih banyak lagi. Nah, itu salah satu tipsnya ya, kalau teman-teman mau ngafalin vocab. Terus bisa juga misalnya nulis buku harian. Nah, dulu aku juga lakuin itu teman-teman. Jadi nulis buku harian gitu, pakai bahasa Inggris. Kalau sekarang dilihat lagi buku hariannya kayak pengen ngomelin diri sendiri gitu. Ya Allah, Kak, ini tuh banyak banget salah-salahnya gitu. Tapi nggak masalah. Jadi nulis buku harian itu bisa jadi semacam kebiasaan kita gitu. Kita membiasakan diri untuk terlibat di lingkungan yang berbahasa Inggris. Nah, jadi tulis aja sehari-hari tuh ngapain. Misalnya, wah hari ini ada gebetan lewat depan kelas ganteng banget. Atau misalnya yang gampang-gampang kalaupun gak ada yang spesial, I got an examination at school today. The examination was quite hard. I didn't study hard last night, so I couldn't finish the exam pretty well. Nah, itu pokoknya tulis aja random, sehari-hari ngapain aja. Itu bisa buat membiasakan diri kita untuk ada di lingkungan yang berbahasa Inggris, meskipun kita nggak punya temen yang bisa diajak ngomong bahasa Inggris di rumah. Atau nonton film, ini yang klasik banget ya, nonton film, dengerin lagu, itu udah klasik banget, tapi cukup membantu juga. Jadi kalau teman-teman suka satu lagu apa gitu misalnya, nah itu bisa teman-teman cari artinya, terus dengerin lagi lagunya, kan cepet hafal ya kalau lagu tuh biasanya. Nah, jadi kita tahu makna dari lagu itu apa, sehingga secara nggak langsung vocab kita juga bertambah. Kalau nonton film, itu lebih ke belajar pronunciation-nya juga. Ya, jadi kalau di film itu kadang kan ngomongnya cepet banget ya, kadang ada yang emang understandable. Nah, itu kita bisa belajar pronunciation-nya. I got my accent from the movie. Jadi dulu Inggrisku tuh medok banget, bener-bener medok Jawa. Kayak ngomong how are you aja, how are you? Hey, where are you going? Nah, kayak gitu-gitu. Nah, terus akhirnya nyari cara deh gimana ya biar pronunciation-nya jadi lebih baik atau aksennya bisa lebih baik lagi. Akhirnya waktu nonton film itu aku pause-pausin teman-teman. Nah, waktu di pause aku tiruin lagi nih, ini orang tadi ngomongnya gimana ya. Misalnya ada yang nanyain how are you. Nah, itu terus habis itu aku pause, aku tiruin lagi yang biasanya aku bilang how are you, and then aku ulang lagi how are you. Oh iya, ternyata lebih enak ya kalau nanyanya kayak gitu. Nah, jadi kita bisa dapet style kita tuh dari membiasakan diri kita sendiri. Salah satunya itu tadi niruin film. Dan aku juga pernah bikin semacam video dubbing gitu untuk aplikasi film di jagobahasa.com. Teman-teman bisa scroll aja di Instagramnya Jago Bahasa atau di channel YouTube-nya Jago Bahasa juga ada. Scroll aja ke bawah, itu kontennya udah cukup lama sih, kayak setahun yang lalu mungkin, if I'm not mistaken. Di situ aku partneran sama Jojo, kita dubbing film. Yang pertama kita bikin dulu filmnya Trolls. Nah, jadi kita tiruin gimana sih cara tokoh-tokoh yang ada di film Trolls itu ngobrol satu sama lain, terus kita dubbingin di video tersebut. Gitu teman-teman, itu cara untuk nambahin vocab, belajar pronunciation, dan juga belajar accent ya, atau aksen. Kalau bahasa Indonesia tuh aksen gitu. Jadi biar bahasa Inggrisnya teman-teman nggak medok Jawa, atau misal nggak medok bahasa daerahnya masing-masing. Salah satunya itu tadi, tiruin film. Nggak usah malu, kan kita bisa ya belajar sendiri di kamar misalnya, nanti di pause aja, tiruin, di pause, ditiruin gitu.
Kalau dulu aku suka banget British accent, tapi semenjak aku kenal sama American accent, I change. Jadi akhirnya kayak berbelok, oh ternyata American accent lebih mudah menurutku. Tapi ini perspektif ya, setiap orang pasti punya kenyamanannya masing-masing. Kalau kalian misalnya lebih prefer untuk belajar British accent, film-film yang bisa direkomendasiin itu misalnya Harry Potter pastinya. Terus abis itu teman-teman juga bisa pakai film-film Disney, itu banyak yang British accent. Terus apalagi ya, aku nggak terlalu gandrungin British accent soalnya sekarang teman-teman. Tapi kalau American itu banyak banget ya, semua film-filmnya Marvel atau ya film-film produksi Amerika, I love them all. Dulu yang aku pakai belajar itu ada judulnya The White House Down. Nah, itu ngisahin tentang terorisme, bukan terorisme sih sebenarnya, kayak apa ya, balas dendamnya pengawal presiden karena dia punya dendam terselubung gitu secara tidak langsung waktu anaknya ditugasin sama Pak Presiden ke suatu negara terus meninggal di sana. Akhirnya dia pengen menghancurkan White House kayak gitu, dan si presiden ini tadi. Nah, dari film itu tuh menurutku bahasanya cukup mudah dipahami dan dimengerti, jadi lebih enak aja gitu pas nge-pause terus ditiruin. Atau bisa juga Fast and Furious, itu film series yang pasti teman-teman juga udah banyak yang tahu ya. Dulu aku juga sempat belajar dari film itu. Salah satu tokohnya itu Mia, adiknya Dominic Toretto. Pokoknya yang cewek-cewek yang aku tiruin aksennya. Terus ya gitulah, lambat laun mulai berkembang. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang masih belepotan atau ada yang masih aksennya itu medok bahasa daerahnya masing-masing, that's very okay, no problem. Kan kita bisa berproses ya gitu. Jadi nikmatilah prosesmu, terus nanti kalau udah terbiasa pasti enak sendiri kok ngomongnya. Gitu guys. Oke, habis ngomongin vocab enaknya ngobrolin apa lagi ya? Oh ini, tenses. Jadi sering banget ada yang nanya, tenses tuh banyak banget sih, ada 16, susah banget sih gitu. Sebenarnya ya teman-teman, aku kasih kata kuncinya nih. Kalau kita mau belajar tenses, ada 2 jenis kalimat yang wajib banget kalian pahami terlebih dahulu, yaitu kalimat verbal sama kalimat nominal. Aku udah pernah bikin videonya di channel YouTubeku, nanti kalian scroll aja ya di Fiatin English kalau mau nyari Fiatin English, atau kalian klik aja link A3 yang ada di bio, nanti klik yang channel YouTube Fiatin English. Nah, di situ aku pernah nerangin apa sih bedanya kalimat verbal dan kalimat nominal, terus apa pentingnya memahami 2 jenis kalimat tersebut sebelum kita belajar tenses lebih lanjut. Karena 2 kalimat ini atau 2 jenis kalimat ini itu merupakan kata kunci buat kita bisa tahu pattern dasar bahasa Inggris yang emang penting banget buat kita paham. Kalau 2 kalimat ini teman-teman udah paham banget, pasti nanti masuk ke present, past, perfect, future, itu juga bakalan gampang banget. Karena kayak dari dasarannya ini tuh bedanya nggak terlalu jauh. Mungkin yang perlu diubah-ubah kayak verbnya gitu-gitu ya. Kalau itu memang harus hafalan nih teman-teman. Ada 2 macam, regular verb sama irregular verb. Nah itu teman-teman harus memang wajib hafalan ya. Karena ada yang verb ditambah ed aja, namanya regular verb. Ada yang kata kerja itu beda-beda, nggak bisa ditambah ed kayak gitu. Hafalannya gimana? Kalian bisa cari listnya di, kalau kalian punya kamus yang kayak 2 juta kosakata bahasa Inggris, 100.000 kosakata bahasa Inggris. Nah itu biasanya ada list kata kerjanya di bagian tengah ya, regular and irregular verb, itu kalian hafalin. Sekalian nambah vocab juga. Atau kalau misalnya nggak ada, kalian bisa langsung browsing aja di Google, itu udah banyak banget yang sharing. Tinggal kalian kopas aja di catatan atau kalian print juga nggak masalah sih, biar bisa dibawa kemana-mana dan lebih enak ya, nggak perlu loading lagi. Itu sih untuk verbnya. Terus apalagi ya soal tenses tuh, oh ini mungkin yang bedain auxiliary. Jadi auxiliary itu adalah kata kerja bantu yang fungsinya memberikan keterangan tambahan pada kata kerja utama teman-teman.
Nah, auxiliary ini yang bikin beda-beda biasanya. Kayak kalau di simple present kita punya do does. Terus nanti ada yang pakai to be, is, am, are, dan sebagainya. Aku juga udah pernah bahas auxiliary ini. Kalian bisa scroll aja di channel YouTubeku Viatin English, linknya ada di bio. Klik aja link A3-nya, nanti pilih yang Viatin English YouTube channel. Oke, terus abis itu selain apa ya? Selain nominal sama verbal, kalau misalnya kalian udah benar-benar paham dan kalian udah belajar tensesnya itu selesai, kalian bisa mulai belajar kalimat pasif dan kalimat aktif. Ini juga cukup penting, karena kalimat pasif dan aktif itu sering banget kebeliwer penggunaannya gitu. Misalnya nih, kita mau bilang, saya dikejar anjing. Nah, kadang itu malah keliru artinya, jadi saya mengejar anjingnya, bukan saya yang dikejar. Nah, itu biasanya aku nyebutnya juga sebagai apa ya namanya, kalimat dikenai dan mengenai. Nah, itu kalimat pasif dan aktif. Penjelasan lengkapnya juga udah ada di channel YouTube-nya. Klik aja link di bio, cari Viatin English, terus scroll aja ke bawah, cari kalimat pasif dan kalimat aktif. Aku udah pernah nerangin lengkap di situ ya. Kita nggak perlu ngubah lagi di sini, maksudnya nggak perlu bahas lagi di sini karena udah pernah aku bahas. Kalau teman-teman pengen tahu penjelasan lebih lanjutnya, bisa langsung aja scroll di channel YouTube. Oke, terus apa lagi ya? Vocab udah, tenses udah, yang sering banget teman-teman keluhkan gitu ya kalau kita lagi ngobrolin tentang bahasa Inggris. Apa ya? Oh, ini TOEFL. Nah, jadi banyak juga nih yang sering nanyain, Kak, buka joki TOEFL nggak? Mohon maaf lahir dan batin teman-teman, nggak ya. Kalau teman-teman mau belajar, boleh banget. Tapi kalau teman-teman mau dijokiin atau misalnya mau dikerjain TOEFL-nya, nah itu aku tidak berminat sama sekali. Kalau kalian mau belajar, ayo belajar bareng, nggak apa-apa, aku ajarin gitu ya. Kalau mau belajar bareng gimana Kak? Kalian bisa langsung aja ke jagobahasa.com, nanti request tutornya Miss Eka. Atau kalian bisa juga mampir ke channel YouTubeku, aku juga udah mulai sharing tentang pelajaran TOEFL meskipun belum yang up to date banget ya. Maksudnya nggak tiap hari bisa update atau bahkan tiap minggu bisa update, karena lagi pekan UAS juga dan lagi di fase yang sungguh amat sangat pusing sekali teman-teman. Tapi nanti habis UAS ini insya Allah aku bakal mulai update lagi untuk melanjutkan pembahasan tentang TOEFL yang ada di channel YouTubeku. Tapi yang jelas gak usah takut sama TOEFL sih sebenarnya, sering-sering latihan aja gitu. Kalau misal teman-teman nanya cara cepat jawab soal-soal TOEFL tuh apa ya gitu, dengan menjadikannya kebiasaan lagi-lagi teman-teman. Jadi gak ada cara cepat buat ngerjain TOEFL sebenarnya itu ya. Kalau trik untuk mengerjakan tes TOEFL itu ada, karena memang karakter soalnya bisa dipelajari, terus kita bisa lihat jawabannya gimana dan seperti apa gitu. Tapi kalau kita pengen yang tiba-tiba jadi pinter, tiba-tiba tahu segala hal, itu nggak mungkin banget. Ada baiknya sebelum kalian belajar TOEFL, kalian matangkan dulu basic bahasa Inggrisnya, terus baru kalian ambil program TOEFL. Karena yakin deh, berdasarkan pengalamanku juga ya, ini karena aku udah pernah ngalamin, jadi aku bisa cerita kayak gini ke teman-teman. Kalau kita langsung apa ya, belajar TOEFL tapi dasarannya itu kita nggak tahu, itu bakal bingung banget, bakal pusing banget. Tapi once akhirnya aku berbalik lagi belajar bahasa Inggris dasar, terus sampai advance ya, waktu itu kurang lebih sekitar 6 bulan, dan udah bener-bener paham seluk-beluknya itu kayak gimana. Habis itu baru aku ambil program TOEFL. Nah, di situ baru aku ngeh waktu diterangin, oh ternyata yang dulu disebut modifier itu gini, oh ternyata yang dulu diterangin sama Miss ini tuh kayak gini gitu. Jadi dari situ baru bisa ngeh teman-teman. Ibarat kata kita naik tangga tuh ya, kan nggak mungkin nih kita naik tangga dari anak tangga yang satu terus tiba-tiba sampai nomor 10, kan nggak bisa, harus satu persatu kita naikin gitu kan. Jadi nggak boleh loncat-loncat kalau belajar itu. Jadi belajar dari basicnya dulu, habis basic intermediate, habis itu advance, terus kita belajar TOEFL. Intinya dipahami satu persatu dulu dan harus sabar. Jadi buat teman-teman yang misal target
2 tahun, 5 tahun ke depan pengen kuliah di luar negeri atau pengen punya pekerjaan yang bagus dan butuh bahasa Inggris, apalagi utamanya soal TOEFL atau IELTS. Nah, kalian bisa banget mulai dari sekarang belajar dari basicnya bahasa Inggris dulu. Habis itu nanti kalau benar-benar udah mantep, baru kalian tekunin si TOEFL atau IELTS-nya ini, yang biasanya dipakai sebagai persyaratan untuk dapat scholarship atau untuk bekerja. Gitu guys. Halo, Evi Wijayanti, Dinda. Ada Pak D, Tia, Putri, dan kawan-kawan yang lain. Oke, selanjutnya kita bahas apa lagi nih? Tadi udah bahas TOEFL. Orangnya udah balik, bentar guys. Oh my god. Oke, kayaknya pembahasan kita udah selesai dulu nih karena orang-orangnya udah pada balik. Hai. Gimana bosku, lancar? Nggak aman. Hah? Nggak aman? Gimana? Lancar bosku? Ngikut nggak aman ya Anda ya? Nggak aman. Oke guys, so itu dulu perbincangan kita hari ini deh, karena teman-temannya udah pada balik. Jadi aku mau pamitan dulu. Tadi kita udah bahas vocab, tenses, TOEFL. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau pengen pembahasan yang lebih banyak lagi, jangan lupa mampir ke channel YouTube Fiatin English. Linknya ada di bio. Klik aja link E3 yang ada di situ. Bye.